Selamat datang di presentasi ini yang berjudul Strategi Digital Sandwich Steel Meningkatkan Konektivitas dan Efisiensi Melalui Internet. Perkenalkan, nama saya Brilian Dwika Nugraheni dengan NIM 142240491 dari kelas EAK. Di sini saya dibantu dengan teman saya yang bernama Riri dan juga Budi. Di presentasi kali ini akan menampilkan dialog mengenai kasus strategi digital sandwich steel. Selamat menonton. Budi, aku baru saja membaca artikel tentang strategi digital sandwich. Bisa kita bicarakan tentang ringkasannya? Tentu saja, Riri, tapi kita lihat dulu pengalaman dari Sandvik. Sandvik didirikan pada tahun 1862, menunjukkan bahwa penggunaan efektif internet dapat membantu perbaikan besar dalam hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta memberikan penghematan biaya yang signifikan. Berdasarkan pengalaman Sandvik, aktivitas perusahaan ini cukup jauh dari dunia virtual. Sandvik juga memiliki kendala dalam menggunakan teknologi, seperti pengalaman yang menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa meningkatkan koneksi dengan pelanggan dan pemasok. Tantangan dalam penerapan sistem TI yang efektif, termasuk sikap dan pemahaman karyawan terhadap teknologi. Jumlah transaksi online di AS hanya 3%, yang terhambat oleh distribusi dan kurangnya pemahaman tentang e-commerce. Wow, terus gimana strategi Sandvik? Tenang, Sandvik Steel menerapkan strategi bisnis digital yang terstruktur dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan proporsi pendapatan yang dihasilkan melalui saluran online. Betul kan, Bri? Betul tuh Budi, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, penetapan target yang jelas, bertujuan menetapkan target untuk persentase tertentu dari total penjualan yang akan datang melalui platform digital. Yang kedua, peluncuran negara demi negara. Perusahaan menargetkan negara-negara dengan potensi paling besar dan kesiapan infrastruktur untuk pembelian online. Yang ketiga, alat layanan mandiri pelanggan. Mereka memberi pelanggan alat untuk melakukan pemesanan, melacak pengiriman, dan mengakses dukungan melalui situs web mereka. Yang keempat, integrasi dengan tim penjualan. Saluran digital diposisikan untuk melengkapi, bukan menggantikan perwakilan penjualan, memungkinkan pendekatan campuran dan manajemen hubungan yang lebih baik. Yang terakhir, ada pemantauan kinerja. Pemantauan kemajuan terhadap tujuan mereka dengan cermat menggunakan indikator kinerja utama yang terkait dengan lalu lintas online, tingkat konversi, dan pendapatan digital. Data menarik sekali, tapi aku juga penasaran, mengapa proporsi pembelian online bervariasi di negara berbeda? Ada beberapa faktor, Ri, kemungkinan yang mempengaruhi variasi ini yaitu 1. Infrastruktur dan akses internet. Negara-negara dengan infrastruktur digital yang lebih maju, misalnya, internet berkecepatan tinggi, literasi digital. 2. Budaya bisnis lokal. Di beberapa wilayah, penjualan tatap muka masih lebih disukai, membuat perusahaan lebih lambat untuk mengadopsi saluran e-commerce. 3. Masalah kepercayaan dan keamanan. Tingkat kepercayaan yang berbeda dalam transaksi online dan undang-undang privasi data dapat memengaruhi kesediaan untuk membeli secara online. 4. Lingkungan pajak, hukum dan peraturan e-commerce lokal, implikasi pajak, dan masalah kepatuhan dapat memfasilitasi atau menghambat penjualan online. 5. Pembangunan ekonomi dan kematangan pasar. Di pasar negara berkembang, pelanggan mungkin kurang matang secara digital, sementara di negara maju, seringkali ada kesiapan yang lebih besar untuk transaksi digital. Jadi, faktor budaya dan teknologi sangat berpengaruh ya. Tepat sekali,
Senvik juga memperhatikan masalah ini dan berusaha untuk menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasar. Oh, terima kasih ya. Dengan info ini, kita bisa merancang rencana marketing yang lebih baik. Sama-sama, yuk kita diskusikan lagi saat kerja kelompok nanti. Nah, hasilnya bisa dilihat di poster ini. Keren kan?